Kita sekarang udah sampai di Hanoi. Hanoi. Spasi Noi. Vietnam. Vietnam, Hanoi. Jadi kita bakal ambil koper, kita bakal makan-makan lagi di Hanoi untuk menutup trip kita di Vietnam ya. Yap. Kayaknya di sini makannya bakal beda lagi ya. Beda karena ini tuh daerah utaranya Vietnam, yang notabene lebih dekat ke China. Jadi makanannya itu lebih banyak Chinese influence-nya. Kalau di bawah itu South kan. Jadi emang beda. Jadi kita bakalan ngambil koper terus kita jalan-jalan lagi. Yuk. Hai. Jadi setelah kita taruh barang, kita udah keluar ke jalan. Kita pas banget, hotelnya tuh dekat sama pusat kota ya. Iya, jadi di sini ramai banget kayak Kuta gitu ya. Jadi kayak Kuta banyak jual baju. Banyak jual barang-barang juga di kanan kiri dan ini kita mau jalan kaki ke tempat makan. Jadi pho-nya Hanoi itu beda sama pho-nya Saigon atau Ho Chi Minh. Jadi kita pengen cobain apa sih bedanya ya? Iya. Dan katanya beda banget. Dekat hotel kita tuh ada satu tempat pho, udah dekat tuh. Yang katanya orang hotel salah satu yang paling enak. Kita bukan ke situ kan, ke situ. Di sini tuh udaranya panas banget. Kayak di dalam oven gitu. Jadi bukan panas matahari tapi kayak suhunya panas banget. Jadi di sini kita bisa nyebrang jalan dan di sini tertib banget. Semua seberangan jalan itu ada lampu hijaunya gitu untuk berjalan kaki, guys. Hari ini kita lagi ada di kota Hanoi dan kita pengen nyobain makanan khas Vietnam yang namanya pho. Nah, ini adalah pho 10 yang katanya terkenal banget dan selalu rame. Seenak apa sih kok bisa sampai rame banget padahal cuma jualan satu menu pho doang? Jadi dagingnya pakai daging sapi itu tempat kuahnya gede banget. Di meja kalian langsung dapat cabai sama jeruk nipis, tapi di sini bedanya mereka tuh nggak pakai toge atau daun-daunan kayak di Ho Chi Minh. Iya, tapi ya? mereka lebih simple. Ini apa nih? Kayak acar cuka gitu ya. Wow. Ya. Jadi ini kita pesan yang half done beef, tapi itu cuma sedikit yang kelihatan merah-merahnya. Mungkin karena dari tadi udah kerendam ya, tapi ini kita dia memang ada dua macam, well done dan half done. Jadi ini kita tuh yang kayak setengah matang gitu. Makin lama direndam, dia semakin matang. Kuahnya kelihatannya bening dan harum banget ya. Iya, ini sih kalau gini-giniin aja wangi banget. Ini pakai daun kesukaan aku nih, daun wanshui atau daun ketumbar. Masih enak banget. Kalau kamu apa, Beb? Ini aku sama kayak kamu, pakai half done beef. Tuh, di dalam ada half done beefnya. Cuma bedanya ini aku pakai daging flank. Flank itu daging yang ini nih, yang tipis-tipis terus ada lemaknya ini. Kayak daging sengkel gitulah. Nah, perbedaannya ini sama di Saigon atau Ho Chi Minh, mie-nya tuh lebih kayak kue tiao tuh. Lebih lebar-lebar, pipih-pipih gitu, dan warnanya lebih putih. Terus kuahnya itu simple, jadi cuma pakai daun bawang sama cilantro. Kalau di sana kan dikasih toge, dikasih basil, di sini enggak. Di sini cuma dikasihnya daun ketumbar aja. Dan itu tekstur mie-nya beda banget. Kaldu sapinya tuh berasa banget, gurih. Di sini sebenarnya ada nggak enaknya karena makannya harus satu meja kayak bareng sama orang-orang lain banyak banget. Nih aku cobain mie-nya. Kenyalnya pas banget. Langsung susulin kuahnya. Nih aku mau makan dagingnya juga, mumpung dia belum matang-matang banget. Sama kuahnya, sama daun-daun bawangnya. Udah nggak ada lagi bau mentahnya sama sekali, karena dia masak di kuah yang panas kan. Jadi udah lumayan matang. Aku harus cobain kuahnya dulu tanpa pakai sambal. Walaupun disediain sambal sama jeruk, tapi aku pengen cobain brothnya beda atau enggak sama yang ada di Saigon. Masih ada cita rasa yang sama, tapi di sini lebih nggak asin dan lebih light, lebih hambar gitu ya. Jadi lebih kaldu aja wanginya. Oh, enak banget. Tapi ini rasanya lebih kayak berasa kayak herbsnya gitu, nggak terlalu asin dan lebih hambar gitu, lebih plain mie-nya.
dicampur sama wansu sama daun bawangnya itu enak banget. Jadi ada crispy-nya juga, krenyes-krenyes dari sayurnya. Dan di tenggorokan dia lebih nggak bikin aus karena kayak lebih plain gitu loh. Ini dagingnya daging flank yang ada lemaknya kayak sengkel gitu. Wah, kaldunya enak banget. Sayangnya di sini tempatnya rada sempit, jadi kalian kalau makan di sini harus agak sempit-sempitan sama orang lain. Cuma emang rasanya cukup enak dan berasanya kayak super sehat. Aku mau masukin sambal, tapi nggak mau terlalu banyak dulu, takut pedes. Sama aku mau masukin jeruk. Sama ada acar sebenarnya. Wow. Sambalnya enak sih, pedes doang gitu. Cuma aku prefer nggak pakai sambal kalau aku tadi. Cuman nambahin jeruk enak sih, jadi kayak lebih seger gitu loh, ada asam-asamnya. Lengkap nih. Nah, kayaknya tuh keputusan yang tepat deh, Beb. Apa? Pakai cabe. Jangan terlalu banyak dulu, aku takut. Instead of pakai sambal. Soalnya butuh lebih banyak tekstur sih, soalnya dibandingin yang di Saigon kan mereka banyak toge segala macam, jadi ada crispy-nya. Kalau ini lebih plain gitu ya, jadi harus ditambahin gini biar agak sedikit bertekstur. Kamu cobain acar nggak, Beb? Nggak usah deh. Coba ini pakai cabe sama pakai dagingnya. Dan ini kalau aku saranin kalau kalian pesen yang half done, jangan lama-lama langsung dimakan karena takutnya dagingnya tuh jadi kering gini nih. Kayak ini pakai cabe dan pakai jeruk nih. Cabenya juga. Ini cabenya pedas doang, nggak merubah rasa, nggak ada asam-asamnya. Tapi oke sih, ditambahin ke kuahnya jadi ada asam-asamnya walaupun rasa kaldunya jadi berkurang. Ya kan? Ini best part guys, daging flanknya. Ini mie-nya beda emang ya, rada lebih lembek dan lebih hancur daripada yang di Ho Chi Minh. Rasanya agak perpaduan antara vermicelli dan kue tiao. Ini aku mau cobain acaranya guys, aku penasaran banget ini acara apa ya? Bengkuang atau apa ya? Atau bawang? Nggak mungkin dong. Asam acara jadi bener-bener enak banget, jadi makin seger. Aku mau pakai cabai juga, banget enak banget. Ini acar garlic guys, enak banget. Ternyata bawang putih ya, dari bentuknya tadinya kirain bengkoang. Bawang putih ini. Dicampur mie-nya tuh. Wow. Jadi pas digigit tuh ada asamnya dan kayak khas bawang putih gitu, pedas enak. Oke, jadi udah selesai. Gimana kamu menurut kamu? Enak sih. Enak? Ini lebih bener-bener daun-daunnya tuh daun-daun yang kita kenal, jadi rasanya nggak ada yang kayak Terlalu fragrant banget ya. Rasanya lebih smooth, lebih plain. dari kaldunya, terus tadi ada, aku sih jujur aku suka acar bawang putihnya. Menurut aku sih pribadi, dari segi daging sih lebih bervariasi yang ada di Saigon ya. Dagingnya tuh lebih banyak jenisnya, ada urat, ada babatnya segala macam. Tapi di sini tuh lebih kalau kalian suka kuah yang plain, yang lebih soothing, yang bikin badan tuh rasanya anget. Iya, dan dagingnya juga nggak aneh-aneh. Cuma tadi aku daging yang biasa sama kamu ada sedikit berlemak ya. Jadi kalau kalian suka yang rasanya lebih kuat dan lebih asin dan lebih banyak topping-topping kayak toge segala macam, kalian bakal lebih suka yang di Ho Chi Minh. Tapi kalau yang lebih suka buat nangetin badan gitu, aku sih sebenarnya kalau untuk sering makan aku lebih prefer yang ini. Untuk sering makan ya. Jadi siap-siap buat ngantri dan juga buat sharing table sama orang karena ini tempatnya rame dan lumayan terus-terusan ada orang terus. Jadi ikutin kita terus, kita bakal makan-makan lagi di kota Hanoi ini sebelum kita balik ke Indonesia ya. Yap. Kita ketemu lagi di video berikutnya setiap hari Sabtu, Jumat, dan Minggu. Jam 7 malam. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk tulis komen di bawah juga, kasih tahu kita makanan-makanan apa lagi yang harus kita cobain. Oke? Dadah semuanya, selamat makan.